Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bola Warmo dimanapun Anda berada, pagi ini saya sedang menyiarkan langsung beberapa informasi terkini yang nanti akan kami sampaikan kepada Anda semuanya. Kita semuanya hari ini memang berduka terkait dengan peristiwa yang terjadi di Lumajang. Kemarin sore ini telah terjadi sebuah peristiwa yang cukup membuat kita semua berduka, yaitu erupsi Gunung Semeru. Nah, sampai hari ini memang proses evakuasi juga pendataan sedang dilakukan oleh pihak BNPB maupun pihak pemerintah Kabupaten Lumajang. Ada beberapa teman-teman yang saat ini sedang ada di lokasi, tepatnya di Puskesmas Penanggal Kabupaten Lumajang, yang saat ini sudah mulai nata beberapa kondisi terkini yang terjadi di beberapa kecamatan. Ini di belakang saya mungkin video terkini yang tadi juga sempat direkam oleh teman-teman, termasuk juga sudah banyak menyebar di media sosial. Jadi pagi ini saya akan terhubung dengan teman-teman di Penanggal, juga ada teman-teman di Lumajang yang akan menginfokan beberapa kondisi terkini saat ini. Ini pagi ini ada teman reporter kita di Penanggal yang sudah ada di sana. Mungkin saya hanya bisa menghubungi by phone ya. Bagaimana kondisi terkini di Penanggal begitu. Beberapa tadi sempat ada informasi memang ada korban jiwa yang disampaikan sudah dilakukan evakuasi. Mudah-mudahan koneksi ini cukup bagus. Tadi sempat saya terhubung dengan teman di Penanggal, memang kondisi sinyal yang agak sulit. Jadi pagi ini kita ingin menginfokan bagaimana kondisi terkini di sana. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan kabar terkini dari Lumajang pasca terjadinya erupsi Semeru di sana. Selamat pagi bagi Anda, terima kasih yang sudah ikutan bergabung dengan kita pagi ini. Kita akan terhubung dengan rekan Lailtuansa yang ada di lokasi. Mudah-mudahan saat ini bisa memberikan informasi dan kabar terkini. Saya juga akan terhubung dengan Maya Rahma yang akan memberikan reportase dan laporannya juga katanya dengan beberapa update terkini. Waalaikumsalam Pak Lai. Mas Happy, bagaimana sekarang ada di mana dan apa yang bisa diinfokan ini bagi teman-teman, Pak Happy? Posisi saya sekarang ada di Balai Desa Penanggal, Balai Desa Penanggal ya. Salah satu posko pengungsian terdekat dari Curah Koboan. Di titik ini ada sekitar 250 warga yang bertahan sejak dari semalam dan tidur di Balai Desa. Kondisi kesehatannya cukup baik karena yang mengalami gejala sakit ataupun sempat cedera itu langsung dirujuk ke puskesmas terdekat, termasuk yang mengalami luka bakar atau bahkan yang meninggal dunia. Kalau informasi pagi ini yang saya dapatkan ada sekitar 10 orang yang ditemukan meninggal dunia dan sudah dikirim ke rumah sakit Haryoto Lumajang gitu. Jadi ini warga Penanggal ya, yang dari 10 orang ya, informasi awal memang 10 orang yang ditemukan meninggal begitu. Iya, warga dari sekitar Curah Koboan sepertinya ini Pak, atau daerah yang di atasnya yang terdampak langsung ketika erupsi kemarin sore itu. Di sini tim relawan sudah membuka dapur umum untuk memenuhi kebutuhan logistik warga, karena rata-rata memang pengungsi ini tidak membawa barang apapun kecuali yang melekat di bajunya, termasuk harta benda apapun sudah tidak sempat membawa, memilih menyelamatkan diri dari erupsi Gunung Semeru kemarin sore Bapak. Nah, ini rata-rata dari ratusan ini tinggal di mana? Di balai desa?
Di sini ada 3 titik yang saya dapatkan tadi di Balai Desa sini, lalu di SMP Penanggal situ sama di Kamar Kacang. Itu kapasitasnya sekitar 100 sampai 150. 150. Itu rata-rata Ya. dari warga mana saja ya yang terkumpul di sana ya? Dari Curah Koboan, Mbak. Rata- Dari sekitar Candipuro situ. Jadi ini kondisi yang paling parah ya, yang memang terdampak dari erupsi kemarin, atau Ya. ada beberapa titik yang lain yang di Iya betul, di sini yang termasuk yang terbesar sama 2 titik tadi itu. Karena akses Geladak Perak juga putus, maka yang di wilayah atasnya Pronojiwo ya. Pronojiwo. Pronojiwo itu ikut di Kabupaten Malang, Pak, minta bantuan evakuasi dari Kabupaten Malang. Karena aksesnya putus sama sekali, tidak bisa dilalui, Pak. Oh ya, karena jembatan Perak itu ya, karena penghubung. Iya, iya. Penghubungnya itu sudah putus, tidak bisa dilalui. Jadi semalam Bupati mengatakan bahwa yang untuk wilayah sana minta tolong bantuan dari rekan-rekan relawan dan BPBD Kabupaten Malang. Nah, sejauh ini titik pengungsi yang masih hanya di beberapa kecamatan ya, karena Penanggal tadi ada yang di titik yang Malang ya, karena terputus dari yang Pronojiwo Iya, itu. iya. Sama di mana saja ini, Mas? Kalau tempatnya saya lupa, Pak. Iya. Yang jelas ada 3 lokasi, termasuk di Sumberwuluh juga ada. Ya. Ya, sama di sini. Ya, tapi yang terbesar di Penanggal ini, Pak. Oh, yang paling banyak ya. Total Ya, berapa ya, pengungsi yang ada di sana? Total yang sampai sejauh ini? Kalau di Penanggal sendiri nih sudah 250-an. 200. Sama kemungkinan ada bertambah juga. Untuk bangunan, kondisi yang di sekitar sampean seperti apa ini? Kalau informasi yang saya dapatkan di Dusun Renteng, Kampung Renteng ya, itu satu dusun rumahnya tertimbun lahar Semeru, Pak. Satu dusun ya? Iya, satu dusun tertimbun lahar Semeru, termasuk rumah-rumah warga, mobil ataupun alat berat yang ada di sana tertimbun, Pak. Sempat ada warga yang berusaha melihat keadaan, tapi akhirnya kembali lagi karena ada tanda-tanda dari Gunung Semeru sendiri saat itu. Saat ini bagaimana pantauannya di dekat sana? Bagaimana, apakah teman-teman boleh masuk ke beberapa pemukiman yang sempat terdampak atau seperti apa? Kalau untuk ke lokasi yang terdampak langsung saya masih belum nyampe karena tadi pagi begitu sampai di lokasi saya langsung fokus ke pengungsian ini, Pak. Oh, pengungsian. Di sini banyak warga yang masih bertahan dan kesibukan luar biasa di sini dari tim relawan ataupun tim pembantu. Sementara itu proses evakuasi juga masih terus berlangsung, Pak. Jadi masih Mencari ada ya warga-warga yang di dalam gitu masih belum bisa. Iya. Kalau tadi malam, tengah malam tadi ada satu jasad yang dievakuasi ke Rumah Sakit Haryoto itu. Okay. Kerabatnya mengatakan jasad kakaknya itu cepat dievakuasi karena memang berada di tengah jalan. Jadi evakuasinya mudah. Nah, kemungkinan masih ada belasan warga yang masih belum ditemukan, Pak. Itu statusnya juga masih belum tahu apakah selamat ataupun meninggal dunia. Saat ini tim dari BPBD dan tim gabungan lainnya juga masih melakukan penyisiran dan proses evakuasi. Sejauh ini yang sangat dibutuhkan oleh warga di tempat, apakah bantuan dan sebagainya yang mengalir ke sana? Misalnya ada saudara yang kepingin berkunjung ke pengungsian, bisa ya akses atau apa yang sedang dibutuhkan gitu? Seperti apa? Kalau akses bisa, Pak, masih terbuka sampai ke Penanggal ini. Tadi saya berangkat aksesnya lancar dan jalan juga enak, bisa diakses. Dan yang dibutuhkan saat ini ya masih baju dan makanan saja. Tapi dari pengungsi ini bersyukur sempat menyelamatkan diri, menyelamatkan nyawanya, walaupun tidak membawa apapun selain yang dikenakan. Begitu, Pak. Artinya tidak ada barang yang bisa diselamatkan ya pas itu ya? Iya,
Iya, karena dari yang saya dapatkan juga tadi malam dan di sini, di lokasi sini, rata-rata ceritanya sama. Jadi erupsi itu terjadi begitu saja tanpa ada tanda-tanda sebelumnya. Dan sempat menyelamatkan diri itu beruntung karena yang di belakangnya ketika keluar rumah yang dihirup adalah awan vulkanik, Pak. Iya. Tadi malam sempat ada satu kerabat yang kakaknya meninggal itu menceritakan seperti itu. Jadi begitu erupsi datang, keadaan di sekitar lokasi itu sudah gelap, di jarak pandang hanya 1-2 meter, seperti malam hari. Nah, dan ketika keluar yang terjadi adalah menghirup awan panas itu tadi. Jadi langsung masuk ke pernapasan dan sangat mengganggu, Pak. Yang selamat itu rata-rata lari cepat kilat. Oh iya. Dengan melindungi hidungnya dengan kain, Pak, sehingga tidak langsung masuk atau terhirup abu vulkaniknya itu. Artinya sampai sejauh ini ada nggak korban luka yang harus dirawat di lokasi pengungsian atau semuanya sudah dievakuasi ke puskesmas atau rumah sakit? Yang di lokasi. Kalau di lokasi pengungsian tidak ada, Pak. Di lokasi pengungsian ini hanya warga yang sehat ataupun tidak mengalami cedera. Sementara yang mengalami luka mulai dari luka berat sampai luka ringan itu ada di rumah sakit ataupun di puskesmas terdekat. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan juga rata-rata korban mengalami luka bakar antara 40 sampai 80%. Ya. Dan tadi malam itu ada 5 orang yang harus menjalani operasi karena luka bakar yang diderita cukup parah, Pak, antara 70 sampai 80% di Rumah Sakit Umum Haryoto. Oke, semuanya dibawa ke sana ya, ke RS Haryoto ya, semua rata-rata ya? Iya. Bantuan dari rumah sakit sekitarnya seperti Situbondo, Bondowoso, Jember, bahkan dari Dr. Sutomo juga dikerahkan, Pak, untuk membantu korban yang ada di Rumah Sakit Haryoto itu tadi. Nah, ini mungkin kan banyak teman-teman kita yang ingin membantu dan sebagainya. Rata-rata satu yang dibutuhkan mungkin pakaian ya, pakaian layak pakai dan sebagainya ya untuk kondisi pakaian. Kalau mungkin pakaian anak-anak, Pak, karena yang rata-rata yang disalurkan ini masih pakaian dewasa. Oh ya. Jadi kebutuhan untuk anak-anak itu juga butuh sebetulnya. Kalau untuk penyaluran bisa langsung ke pos pengungsian Penanggal atau ke pendopo Kabupaten Lumajang, Bapak, di pendopo Arya Wiraraja gitu. Oh ya, langsung dibawa ke sana ya untuk setiap bantuan yang masuk. Iya. Tadi sempat kita baca juga ada evakuasi pakai heli dan sebagainya yang sudah dilakukan. Apakah itu sudah terlihat tadi di lokasi? Kalau pantauan saya, Pak, yang melakukan pemantauan dari udara adalah rombongan dari Bupati, Pak. Iya, jadi masih apakah itu evakuasi atau sebatas pemantauan kita masih belum tahu, kita masih belum dapat informasinya di lapangan, begitu, Pak. Tapi memang ada visual dari atas heli yang menunjukkan lokasi terdampak lahar Semeru, itu, Pak. Rata-rata semuanya hampir tertimbun ya, satu kampung yang tadi sudah sampaikan Kak Cici. Ya, betul. Sampai sejauh ini sudah mulai bergerak ya teman-teman dari SAR, dari BPBD dan sebagainya atau dari BNPB? Iya. Mulai pagi-pagi sudah mulai mikir, Pak, evakuasi ataupun mencari korban yang dinyatakan hilang. Baik, mungkin ada pertanyaan. Maya Rahma juga ikut bergabung dengan. Mungkin juga ada yang pengen ditanyakan pada masalah yang ada di Penanggal saat ini. Ya, Mas Happy. Halo. Ya. Ya. Nah, itu dengar. Ya? Oke. Oke, dengar. Jadi tadi itu saya dengar di beberapa lokasi itu masih kondisinya masih panas untuk sisa-sisa erupsi itu. Apa sampai saat ini juga seperti itu? Terus gimana? Apakah masih ada hujan abu atau kondisi cuacanya seperti apa? Oh ya, saya mungkin kurang dengar masih sebentar. Nah, kecil sekali suaranya, Bu Maya. Oh ya, kecil suaranya, Mai, kurang keras kayaknya.
Ya baik. Tadi itu kan saya dengar juga dari hasil itu kalau di beberapa daerah, di beberapa dusun atau desa itu debu-debunya, pasirnya itu masih panas, Mas Happy. Itu sampai sekarang apakah masih? Terus juga kondisi cuaca sekarang itu seperti apa? Ada hujan abu kah atau gimana? Ya, dengar tadi Epi. Kurang jelas Pak, mungkin bisa diulangi Pak Yogi. Ya. Oh, oke. Bentar ya. Agak ribet juga. Tadi bagaimana sih mana yang memang kan apakah masih ada hujan abu atau kondisi suhunya sangat panas dan sebagainya seperti itu? Kalau cuaca termasuk cerah Pak, matahari bisa terlihat dengan jelas. Kalau panas saya belum tahu karena tidak biasa di sini ya. Tapi kalau menurut saya panas yang di sini itu lebih kepada karena banyak aktivitas orang saja gitu. Sejauh ini pakai tenda dari anu ya? Dari iya, untuk logistik tenda dari BNPB sama ada beberapa lagi bantuan dari swasta ini seperti menyediakan makanan ataupun fasilitas lainnya. Begitu Bapak. Oke, siap. Oke, selamat bertugas Mas Laila Tuan Syah. Mudah-mudahan sehat selalu, hati-hati ya karena ini memang masih dalam waspada level 2 ya kalau tidak salah ya. Siap, betul. Waspada level 2, jadi kan tetap apalagi itu masih ada, tadi kan sempat ditanyakan Maya memang harus hati-hati karena lahar juga sempat ada panas dan sebagainya, apalagi rata-rata korban kan memang terpapar itu sehingga kemudian dia mengalami luka bakar kan rata-rata begitu. Siap, betul. Jadi memang sekarang juga harus tetap jaga diri dan tetap hati-hati. Oke, selamat bertugas, Mas. Siap. Baik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, mungkin itu beberapa informasi. Mungkin Maya bisa memberikan sedikit review ya terkait kondisi terkini. Mungkin beberapa kali update sejak sore kemarin pasca kejadian juga bagaimana kondisinya sekarang. Terutama Lumajang sendiri dengan kondisi yang sangat dekat dengan wilayah-wilayah yang ada di lereng Semeru. Ini seperti apa, Mei? Sebenarnya mungkin bisa diceritakan, Mei. Iya. Jadi dari kemarin itu, dari siang sebelum duhur itu di sini memang sudah hujan dan hujannya itu dengan intensitas sedang ke tinggi, terus juga lama. Benar-benar panjang. Jadi mulai dari siang sampai sore hari itu kita hujan terus, baik di Lumajang, hampir di seluruh wilayah Lumajang. Jadi dari situ juga, terus kemudian kami dapat kabar soal erupsi itu, guguran awan panas, dan kondisinya benar-benar luar biasa. Jadi abu panas itu tercampur dengan air dan sampai masuk ke rumahnya warga, dan benar yang beredar di media sosial soal sampai warga tertutupi abu segala macam itu memang benar karena kondisinya memang luar biasa. Dan sore sampai malam itu wah, saya itu kan ada di Lumajang kota posisinya itu, ambulans itu benar-benar berseliweran, jadi kayak hampir setiap menit bahkan itu ada ambulans yang terus ke lokasi kejadian untuk mengangkut korban. Nah, waktu kemarin itu juga sempat ada kabut sih, karena juga hujan abu juga masih sampai di daerah Tempe Pasiran itu juga ada kabut yang cukup tebal tadi malam itu, dan cuacanya juga saya pantau itu buruk sekali tadi malam, sehingga kan Bupati Lumajang Thoriqul Haq memutuskan untuk menghentikan pencarian untuk sementara tadi malam. Nah, untuk kondisi terkini seperti yang tadi sudah kita beritakan di website kita bahwa saat ini itu fokus untuk evakuasi besar-besaran. Jadi dapat dua helikopter difasilitasi 2 helikopter untuk melakukan pemantauan. Nah, Cak Torik sendiri sudah sampai lagi sekarang sudah mendarat. Ketika mantau itu didapatkan bahwa
apa itu namanya, beberapa titik lokasi itu masih panas, masih memunculkan asap. Jadi kondisinya masih susah sekali untuk dilakukan evakuasi. Jadi masih ada titik-titik yang panas, asapnya juga di mana-mana, dan juga kondisi terkini jembatan Perak, jembatan atau Geladak Perak ini tuh kan salah satu penghubung utama untuk Kecamatan Pronojiwo dan Candipuro dan juga Lumajang Malang. Nah, di sana itu kan ketinggiannya kalau tidak salah sekitar 60 sampai 90 meter, itu sudah hampir sejajar dengan sawah warga. Ketinggian segitu. Jadi material lahar dari Semeru itu benar-benar sudah sejajar dengan persawahan warga, dan sawah warga juga dari ketinggian itu terpantau semuanya rusak parah. Tapi itu sangat jurang dalam. Kenapa? Gitu ya? Jurang yang sangat benar dalam sekali. Ya, sebenarnya. Jadi saya tadi kemarin itu saya dengar kabar itu sempat tidak menyangka, karena begini, posisinya jembatan Perak itu ada yang jalur utama kan di atas, terus ada yang semoga saya tidak salah ya, jadi ada satu lagi nih penghubung tapi yang lebih kecil. Jadi itu yang lebih kecil itu kan ada jaraknya itu agak di bawahnya gitu kan. Saya pikir yang kecil itu yang biasa dibuat foto-foto atau segala macamnya, ternyata yang jalur utama. Berarti kan pada saat itu benar-benar deras, benar-benar buruk sekali seperti yang dikatakan oleh beberapa relawan dan juga bupati, wakil bupati, kalau keadaan ini, kondisi ini tuh lebih parah dari kemarin sampai mengakibatkan jembatan tersebut putus. Dan informasi singkat saja, jadi Geladak Perak itu kalau tidak salah ya, informasi yang saya dapatkan itu ada sejak zaman Belanda. Jadi benar-benar yang pondasinya kuat dan segala macam, dan itu merupakan salah satu ikon di Lumajang yang sekarang ini putus. Nah, tadi saya juga dapat informasi bahwa untuk revitalisasi sendiri di jembatan tersebut dari Wakil Gubernur Jawa Timur itu masih ada masih dilakukan perencanaan dan masih memantau, karena tidak bisa langsung karena kondisi cuacanya juga seperti ini dan butuh waktu, termasuk apabila kan biasanya ada tuh kalau mau kalau ada bencana dibangun jembatan darurat atau seperti apa, tapi kalau sekarang ini masih belum, karena kondisinya masih tidak memungkinkan untuk melakukan hal tersebut. Makanya proses evakuasi segala macamnya itu dilakukan dari 2 jalur, dari Lumajang dan juga dari Malang, karena benar-benar aksesnya terputus seperti itu. Terus sekarang ini Catorik sudah pagi tadi itu apel memerintahkan untuk teman-teman relawan melakukan evakuasi, tapi tetap dengan memperhatikan keselamatan pribadi juga. Jadi kalau misalkan ada medan yang susah sekali dan tidak bisa, lebih baik tidak gitu. Karena juga memperhatikan evakuator tersendiri, keselamatan evakuator, karena medannya benar-benar sulit. Tumpukan lumpur, mungkin kalau teman-teman update di Warta Bromo ya, truk-truk pasir itu terendam pasir, jadi full, benar-benar rumah itu tertutup pasir di dusun, di desa seperti itu. Jadi materialnya itu, dan juga panas, pasirnya itu panas, masih panas, sehingga berbahaya. Nah, saya tadi juga dengar bahwa ada warga yang juga masih terjebak, termasuk relawan. Nah, ini kita masih belum tahu ini apakah sudah selamat atau seperti apa. Jadi relawan itu kemarin itu berusaha untuk menyelamatkan warga yang terjebak, kemudian ternyata tidak bisa bergeser. Jadi itu adalah informasi dari salah satu dari BNPB. Nah, sekarang ini dipastikan semoga bisa bergeser, bisa dievakuasi, bisa geser, karena kondisi medannya yang memang cukup sulit untuk dilalui seperti itu. Oh ya, Mei, ini yang belum kita update ya. Apakah Semeru kemarin sempat ditutup dari pendaki atau gimana ya? Jadi kita kan belum tahu apakah masih ada pendakian atau bagaimana ya? Seperti apa? Jadi Semeru itu masih belum dibuka, Pak.
sampai saat ini. Apa ya? Yang kemarin dibuka kan hanya Bromo. Pendakian Semeru tuh masih belum dibuka. Jadi insya Allah tidak ada pendaki atau apa ya, wisatawan lah seperti itu. Ya, mungkin ini juga kaitannya Terus ini dengan ada update terbaru ini ya, Pak, kami dapat. Oh iya, gardu listrik itu, sorry, bentar. Gardu listrik itu kemarin itu kan pemadaman gelap gulita memang. Saya baca contekan dulu. Ada beberapa desa yang sampai pagi ini itu masih gelap. Jadi kemarin kan sempat ada bantuan genset karena memang kondisinya padam, listriknya padam. Dari pas waktu erupsi itu ada 112 gardu listrik yang terdampak. Jadi sudah bisa dipastikan selain guguran panasnya yang bikin cuacanya gelap meskipun sore, terus juga ditambah listriknya juga padam. Ada 112 gardu yang terdampak. Terus pelanggan yang terdapat ada sekitar 30.523 dan ada tersebar di daerah Pronojiwo, Supiturang, Taman Ayu, Tempur Sari seperti itu. Dan PLN mulai melakukan pemulihan kan dari kemarin. Terus juga akhirnya yang sudah menyala 33 gardu. Jadi yang masih padam itu ada masih sekitar 79 gardu sampai pagi tadi jam 6, ini update-nya. Dan masih ada 22.800-an pelanggan yang terdampak. Masih di daerah yang sama di Curah Kobokan, Pronojiwo, Supiturang, dan sekitarnya. Seperti itu. Jadi tadi juga saya dengar kabar kalau PLN berusaha untuk menyalurkan, memperbaiki listrik ini. Dan juga dari PDAM, Pak. Tadi pagi itu saya baca kabar dapat kabar dari wakil direktur ya. Jadi ada penyaluran air bersih karena memang informasi yang kami dapatkan itu air bersihnya masih sulit air bersih karena kan sudah tercampur abu, terhambat, kena segala macam itu, jadinya air bersihnya itu susah sekali di sana. Begitu. Ya, yang terbaru apa tadi, Mei? Yang terbaru selain kita juga ngomong listrik, air bersih, dan sebagainya. Ini Pak, untuk korban jiwa ini data terbaru yang kami dapatkan itu ada 13 korban jiwa. Tadi itu kan kita sudah update ada 2 korban jiwa yang berhasil diidentifikasi. Jadi beliau itu adalah sebentar perempuan dan laki-laki. Saya cek dulu datanya. Atas nama Poniem kalau tidak salah. Aduh, mana ya? Atas nama Poniem dan Bawon yang sudah berhasil teridentifikasi. Nah, untuk ini yang baru ada tambahan lagi. Kenapa? Penanggal ya itu ya, yang dari penanggal ya. Alamat korban? Iya, yang tadi malam dilarikan ke rumah sakit di Curah Kobokan, dari Curah Kobokan. Dan ada yang sudah dilarikan ke rumah sakit tapi tidak tertolong karena kondisinya benar-benar luka bakarnya cukup parah seperti itu. Terus terbaru itu untuk korbannya mencapai 13 orang. Jadi karena memang panasnya luar biasa, mayoritas memang itu luka bakar untuk korban. Semuanya itu disebar di Puskesmas Penanggal, rumah sakit di Lumajang yang juga membuka posko di depan rumah sakit, jadi langsung cepat tanggap untuk evakuasi korban yang terkena luka seperti itu. Ya, Maya dan juga teman-teman semuanya, mungkin beberapa informasi awal yang saya berikan kepada Anda kaitannya dengan kondisi terkini ya. Jadi tadi sudah banyak disampaikan, terutama sekali memang kaitannya dengan kondisi warga saat ini yang tadi sempat disampaikan oleh teman-teman kita di lapangan,
ini banyak bertahan di Penanggal, mulai ada di Balai Desa gitu, dan beberapa tempat yang ada 3 titik lah gitu. Nah, mereka rata-rata memang mengevakuasikan diri atau ngungsi ini tanpa membawa apapun. Jadi mereka hanya selai pakaian, dan kemudian ada jumlahnya sekitar ratusan. Saat ini yang sangat dibutuhkan terutama adalah pakaian anak-anak, begitu, pakaian anak-anak, karena rata-rata memang anak-anak sangat membutuhkan pakaian ganti begitu. Selain yang banyak berdatangan memang sudah ada pakaian dewasa begitu. Sampai sejauh ini itu yang sangat dibutuhkan. Dan kondisi terkini memang ada 13 sama korban bubur yang bayi, Pak. teridentifikasi. Dan sekarang ada di Rumah Sakit Haryoto Lumajang begitu. Nah, sampai pagi ini pun kondisinya masih pihak SAR maupun BNPB sedang mencoba untuk melakukan evakuasi, menyisir kembali lokasi-lokasi karena memang tertimbun oleh guguran awan panas dan juga abu begitu, sehingga rumah sampai tertimbun dan sekarang harus disisir begitu. Jadi ini kondisi terkini. Bagi Anda mungkin nanti yang bisa menyalurkan bantuan apapun tadi disarankan oleh teman-teman, bisa langsung ke Penanggal ataupun via Pendopo Kabupaten Lumajang begitu, langsung diserahkan ke sana untuk segera bisa memberikan bantuan dan menyalurkan bantuan ke saudara-saudara kita di Lumajang. Itu yang bisa kita infokan. Apa ada tambahan lain, Meh? Mungkin yang bisa kita update sampai detik ini? Sementara itu ya. Jadi kita akhiri live ini, mungkin kita bisa update itu. Ya, sementara itu informasi-informasi selanjutnya Anda bisa akses di laman website kita atau di lini masa media sosial kita, baik Facebook maupun Instagram dan juga medsos yang lain. Terima kasih. Kita akhiri live report ini. Sehat selalu, jaga diri, dan mudah-mudahan kita semua turut berduka buat Lumajang, saudara-saudara kita yang ada di lereng Semeru, dan jaga diri, tetap tabah dan sabar. Semoga semuanya baik-baik saja dan korban tidak bertambah, dan yang sedang di pengungsian mudah-mudahan tetap bersabar, dan teman-teman yang lain yang ikut bergabung untuk membantu, bantuannya bisa disalurkan baik melalui instansi atau teman-teman relawan terkait untuk kemudian disalurkan ke saudara-saudara kita di Lumajang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa.